Selamat malam teman-teman, masih di channel Dunia Filsafat. Ini di sesi yang kelima kita masih membicarakan mengenai Gaston Bachelard. Gaston Bachelard ini memang seorang filsuf Prancis yang sangat gelisah karena kegelisahan ini diakibatkan oleh keterbatasannya untuk memastikan apakah yang kita pikirkan itu benar-benar real, apakah yang kita benar-benar hayati itu sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita. Lalu bagaimana yang disebut dengan imajinasi yang dianggap sebagai perluasan dari rasionalisme untuk menghadirkan ide-ide yang kreatif. Dan dia adalah sebagai penunjang, imaji ini sebagai suatu penunjang perluasan eksistensi untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang lebih benar atau lebih baru gitu. Ibarat sebagai potensi dan aktus, ada intelekia yang menyampaikan dari potensi menuju aktus. Nah, di sini keterbatasan itulah yang membuat kita harus memastikan apakah yang kita pahami itu benar-benar lazimnya sebagai itu, lalu apakah yang kita anggap sebagai suatu benar itu, apakah itu bisa diterima sebagai suatu yang lazimnya juga. Jadi memang karena adanya keterbatasan dalam memastikan suatu kebenaran, maka klaim-klaim dari sains, ilmu pengetahuan itu memang harus diantar oleh filsafat. Makanya ada filsafat ilmu. Nah, di sini filsafat ilmu juga tentu saja adalah menyoroti mengenai metode dan metodologi seseorang di dalam merumuskan suatu kebenaran dari ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu humaniora. Di sini tentu saja Gaston Bachelard ini selalu ingin menyatakan bahwa di dalam dunia pengetahuan itu sesuatu yang prinsipil mengenai ketetapan itu ada. Tentu saja adalah suatu prinsip yang bersifat bersifat absolut itu tentu saja ada. Tetapi di dalam dunia sains kita berbicara mengenai relasi. Nah, karena ini bersifat relasi, maka tidak tepat mengatakan adanya dogmatisme di dalam suatu pengetahuan. Jadi suatu pengetahuan yang satu bisa dibantah oleh kebenaran pengetahuan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan suatu diskontinuitas. Diskontinuitas ini berusaha agar pengetahuan itu bisa semakin berkembang dengan eksperimen, dan eksperimen itu tentu saja tidak meninggalkan rasionalisme. Dan tentu saja karena kolam hidup dari Bachelard ini dia di lingkungan sains, dia mengakomodasi pemikiran mengenai perkembangan sains, teori fisika murni. Kemudian dia tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk membuka kepada suatu penghayatan mengenai intuisi. Dia berbicara mengenai puisi. Dia berbicara mengenai tentang imaji-imaji, gambaran-gambaran. Itu sesuatu yang menarik sekali. Dan tentu saja apa sih tujuan dari Gaston Bachelard ini? Tentu saja kalau kita berbicara mengenai ilmu hanya untuk ilmu, atau suatu pengetahuan itu untuk suatu pengetahuan, kita dengan pengetahuan itu bisa mendapatkan suatu kebenaran dan di sana ada kepuasan. Lalu apakah hanya itu saja yang diinginkan oleh Gaston Bachelard? Dia berbicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Baginya sejarah pengetahuan itu bersifat dialektis, harus ada sesuatu yang bersifat bantah-membantah, karena itu sebagai suatu koreksi untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih tepat. Lalu apa yang bisa didapatkan oleh manusia mengenai dinamika sains, dinamika kinerja manusia di dalam merumuskan sains? Apa sih yang bisa didapatkan dari itu? Kesadaran mengenai dirinya yang menciptakan pengetahuan sehingga dia bisa membedakan dari makhluk yang lainnya. Apakah manusia puas dengan jawaban itu saja? Misalnya, ya kenapa kita harus memperlakukan bahwa sejarah pengetahuan manusia itu, sejarah perkembangan sains itu sebagai suatu diskontinuitas. Tapi juga di sini Gaston